Dasar hukum metode Bimba yang pertama adalah hak anak. Buktinya di mana kalau Bimba itu menjadikan hak anak sebagai dasar hukum? Ada di 7 nilai dasar Bimba buktinya. Dan yang lebih spesifiknya lagi ada di ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa diamanahkan untuk menjaganya. Nah, kenapa sih kita harus menjaga? Karena anak itu tadi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anugerah adalah hadiah yang terindah. Apalagi ini hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa mempunyai amanat, dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjaganya. Nah, amanatnya itu apa? Yaitu dengan memberikan hak anak. Nah, hak anak ini ada banyak, tetapi yang diberikan oleh Bimba adalah hak memberi pendidikan dan juga hak bermain. Nah, itu juga dijelaskan pada 7 nilai dasar Bimba ayat ke-5 yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa tadi. Jadi setiap anak itu punya hak. Nah, haknya itu ada hak bermain dan hak mendapat pendidikan. Sedangkan kewajiban orang dewasa, nah haknya itu ada hak bermain dan hak mendapat pendidikan. Sedangkan kewajiban orang dewasa adalah membimbing dan mendampingi. Dasar hukum yang kedua yang dipakai oleh metode Bimba adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di dalam sini terdapat sebuah bagan di mana di dalam bagan itu ada 3 teori yang nantinya akan menghasilkan sesuatu, dan 3 teori ini saling berkesinambungan atau saling berhubungan satu sama lain. Untuk teori belajar yang pertama ada the law of effect. The law of effect artinya teori sebab akibat. Di sini maksudnya adalah ketika anak senang, ia akan mau mengulang. Lalu dari the law of effect atau hukum sebab akibat langsung lanjut ke the law of exercise. Artinya hukum pengulangan. Nah, jadi di sini ketika kita mengulang-ulang, anak akan menjadi mampu. Diulang-ulang dan dia akan menjadi mampu. Lanjut lagi, berkesinambungan lagi dari the law of exercise ke the law of readiness. Nah, artinya adalah hukum mampu. Di sini maksudnya adalah mampu menjadi menyenangkan. Nah, ketika 3 teori ini kita terapkan, pasti yang dipertanyakan adalah bagaimana caranya. Nah, caranya adalah melalui proses pengulangan. Ketika semuanya sudah diulang-ulang, mulai dari the law of effect, the law of exercise, sampai ke the law of readiness, hukum sebab akibat, hukum pengulangan, sampai hukum mampu, itu nanti akan menghasilkan minat kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan minat kuadrat di sini adalah minatnya menggelora. Kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan minat kuadrat di sini adalah minatnya menggelora. Jadi, minatnya sudah bisa tumbuh dengan sendirinya, belajar tanpa disuruh, tanpa tekanan.